Ibu Susi, saya membaca dan saya sudah pernah dengar ketika kita ngobrol di sini beberapa sejumlah pemret dengan beberapa pemret, Ibu berencana membangun 4.000 kapal dengan 4 triliun dana APBN. Bagaimana sebenarnya? Ya, kita kan sudah tertibkan illegal fishing. Betul. Tentunya kapasitas tangkap yang ada di laut kan harus kita manfaatkan. Tapi saya yakin masyarakat nelayan dan atau bekas-bekas ABK yang memang mungkin kena PHK dari beberapa kapal asing, karena beberapa kapal asing kan juga mempekerjakan orang Indonesia walaupun cuma Betul. sedikit. Nah, mereka ini akan saya tampung untuk kita pekerjakan, dan juga para nelayan yang ada untuk kita revitalisasi. Jadi saya memang mematok pada saat penyusunan anggaran 70% dari APBN KKP itu untuk stakeholder. 70% dari APBN KKP untuk stakeholder. 2016 ini. Kalau yang kemarin 2015 saya susah karena itu sudah di duluan, di coupling sudah, jadi nggak bisa. Mudah-mudahan 2016 ini tidak ada yang merubah lagi. Intinya 2016 saya ingin membangun kapal, membangun banyak budidaya, merestocking dengan bibit-bibit untuk semua perairan alam, baik danau, sungai, laut, merestocking supaya banyak lagi sumber-sumber perikanan. Yang kedua, mempertahankan ini untuk 4 tahun ke depan supaya dalam 4 tahun mudah-mudahan kita bisa bangun paling tidak ya 12.000 sampai 15.000 kapal. 12.000 sampai 15.000 kapal. Saya kembali ke soal kapalnya kapal kecil tadi. Kebanyakan sih 80% kapal di bawah 5 GT. 5 GT itu berarti akan mempekerjakan kira-kira berapa? 2-3 orang. 2-3 orang. Ya. Dan perkiraannya kalau yang agak besar kan bisa 10-20 orang ya. Perkiraannya akan menaikkan produksi ikan kita berapa persen? Kalau dari data yang ada mungkin bisa at least 100%. Saya hanya bisa bayangkan bahwa laut kita kalau akan ada tambahan 15.000 kapal itu akan makin meriah. Ya, tapi untuk luasnya Indonesia it's still nothing, Pak. Kalau Anda katakan begitu, saya baru dari Labuan Bajo, lalu kemudian naik speedboat dan kita ngebut sengebut-ngebutnya karena tidak akan ada yang kita tabrak. Yang ingin dikatakan bahwa laut kita begitu luas, bukan? Ya, betul. Tapi memang ada daerah yang padat seperti Jawa Utara sudah sangat padat, dan itu yang saya inginkan, kapal-kapal ex-cantrang itu bisa beralih ke alat tangkap lain. Saya pindah WPP-nya di Natuna atau di Indonesia Timur gitu. Dulu bukannya pembuatan kapalnya juga dibuat melalui APBN seperti yang Ibu dulu ada bikin, tapi paling cuma 100-160 kapal Incamina. Yang saya dengar beberapa pembuatannya itu juga banyak persoalan, banyak masalah di nelayannya, banyak nelayan nggak mau pakai. Nah, belajar dari situ kita sengaja memanggil kemarin seluruh shipyard Indonesia dan PT PAL, yang kita inginkan PT PAL ini menjadi PT lead PAL yang konsorsium. Bukan, yang akan buat 250 galangan kapal di Indonesia. 250 galangan kapal di Indonesia yang ada. Yang sekarang ini kebetulan mereka juga sedang slowing down karena order tugboat, order untuk mining agak kurang. Jadi ya ada kesempatan untuk membangkitkan kembali industri. Sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi yang rencana ini? Sudah, dan kan pertemuannya juga diliput media waktu itu ya. Kira-kira Presiden kan dulu kan bilang memang ini era maritim, bukan? Ya. Ya, saya pikir itu benar. Dan semestinya kita lebih besar anggaran lagi untuk perikanan. Kan terbukti perikanan juga kan pertumbuhannya sangat tinggi. Betul. Ya. Ibu Susi, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.